Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik, terima kasih Benar Bos dan tim manajemen Bos dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah bergabung di channel saya. Sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke, terima kasih ya. Nah, dalam video hari ini saya akan bahas tentang aplikasi e-Buford, yaitu aplikasi tentang pemotongan bukti pajak. Nah, teman-teman, sebelumnya kita masih membayar pajak yang dulu kita pakai NPWP sekolah. Kemudian muncul regulasi baru, kita membayar pajak dengan NPWP dinas terkait. Nah, sekarang lebih gampang lagi, teman-teman. Kita sudah disediakan aplikasi e-Buford sehingga kita bisa membayar pajak per unit. Ya, artinya gini, kita dulu pakai NPWP orang tua, sekarang kita NPWP anaknya, bagian dari orang tua, nggak terlepas dari orang tua ya. Artinya kita pakai NPWP anak dari orang tua kita, sehingga ketika melakukan pelaporan akan lebih gampang. Nah, oke, bagaimana sih cara membuat unit kerja atau sekolahnya? Oke, sebelumnya teman-teman harus masuk ke DJP online terlebih dahulu ya. Masuk ke DJP online. Nah, kemudian teman-teman silakan login dulu dengan akun orang tua dulu ya. Silakan, kalau sekolah itu orang tuanya adalah Dinas Pendidikan, teman-teman. Kemudian silakan masukkan kode verifikasi keamanannya. Kemudian login. Nah, ketika sudah login di akun DJP online, teman-teman silakan cari lapor, teman-teman ya. Lapor. Kemudian cari pelaporan ya, ini. Silakan klik ini. Kemudian teman-teman cari yang namanya e-Bupet instansi pemerintah. Ini, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman yang sekarang adalah bagaimana cara membuat anaknya ya. Teman-teman pindah ke pengaturan. Kemudian cari sub unit instansi, teman-teman ini. Silakan diklik ini. Nah, kemudian silakan teman-teman tambahkan unit kerja masing-masing. Silakan diklik tambah. Kemudian silakan siapkan apa nama instansinya. Kemudian NPWP sekolah ya, NPWP sekolah silakan dimasukkan ke sini. Kemudian ini SK penunjukan sebagai bendahara Bos. Silakan diinput di sini SK penunjukan ya. Kemudian alamat. Nah, ini dilengkapi juga dari kelurahan, kabupaten, kemudian kontak bendaharanya, dan yang ini penanggung jawab. Biasanya yang paling atas ini adalah akun kepala sekolah, NPWP kepala sekolah. Yang di bawah adalah NPWP bendahara. Kemudian simpan. Ya, ketika sudah simpan, teman-teman nanti akan tampilnya seperti teman-teman ya. Seperti ini akan muncul di bagian bawah. Teman-teman silakan yang dulunya tidak aktif, silakan klik dokumen ini, kemudian diklik yang ini supaya mengaktifkan dari hijau seperti ini. Kemudian baru nanti cetak user dan passwordnya. Ketika diklik yang ini, teman-teman akan diarahkan, akan muncul lembaran seperti ini. Nah, di bagian paling bawah ini teman-teman akan muncul username sama passwordnya. Nah, username password inilah yang nanti teman-teman gunakan untuk login ke akun anaknya. Nah, kalau sudah dapat, teman-teman silakan sekarang masuk ke bagaimana cara motong pajaknya. Teman-teman silakan masuk dulu sini ya. Masuk ke http://subunit.ip.pajak.go.id. Nah, teman-teman masuk dulu seperti ini. Kemudian teman-teman silakan dimasukkan user sama passwordnya yang tadi dapat itu ya, di lembaran tadi. Kemudian setelah itu teman-teman silakan masuk ke pengaturan dan cari penanda tanganan. Nah, di sini teman-teman, kalau saya masuk punya saya, teman-teman ya. Oke, ini sudah ya. Silakan teman-teman masuk ke akun anaknya di sini. Kemudian silakan masukkan passwordnya. Kemudian masukkan kode keamanannya. Jika masih ragu, klik kemudian ini 77BCN. Kemudian silakan login. Nah, jika salah kita ulang lagi. Nah, ini yang benar masukkan ya, M2
2M6Y. Login lagi. Oke, error ya. Kita kembali lagi. Ya sudah teman-teman ya. Ini udah masuk akun sekolah saya. Teman-teman akan seperti ini tampilannya. Nah, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah silakan tambahkan dulu yang menandatangani. Caranya adalah silakan ke pengaturan, kemudian silakan tambahkan penandatanganan. Ini ya ditambah di sini. Nah, silakan teman-teman masukkan pengurus, kemudian NPWP. Jika tidak punya NPWP bendaharanya, silakan pakai NIK teman-teman ya. Kemudian akan cek apakah NIK-nya itu benar atau salah. Yang pakai NPWP, teman-teman tinggal klik di sini akan otomatis. Kemudian centang ini, kemudian simpan. Ya, itu akan langsung muncul di sini nama pengurusnya. Biasanya pakai bendahara. Kemudian selain itu teman-teman juga bisa melakukan penggantian password ya. Ini ubah kata sandi dengan tujuan karena kita pakai passwordnya itu kan disebar di akun orang tua supaya tidak ada salah penggunaan. Teman-teman silakan di sini ubah kata sandi, kemudian masukkan kata sandi yang lama, kemudian kata sandi yang baru, kemudian simpan ya. Ini saya batalkan ya. Nah, kalau sudah diganti, teman-teman silakan login lagi. Nah, pertanyaannya, kalau itu sudah selesai, ngapain lagi Pak? Nah, ini teman-teman sudah selesai ya, membuat akun unit sekolah sudah selesai. Sekarang baru ini akan kita membuat pembuatan rekam pajaknya. Nah, ini ada dua teman-teman, saya akan jelaskan dashboard dulu. Ini ada SPT unifikasi, ini SPJ tentang pajak jasa, sewa dan jasa ini ya, pajak sewa dan jasa, ini PPN, ini SPT masa. Itu untuk unifikasi. Yang kedua juga ada SPT 21, ini tentang honor. Di sini teman-teman. Ya, saya akan jelaskan di SPT unifikasi dulu. Nah, seperti teman-teman. Nah, di sini teman-teman yang pertama, teman-teman bisa mengecek pajak apa yang teman-teman sudah buat. Namun karena ini belum dibuat, ini akan kosong. Nah, jika ini teman-teman buat baru, silakan teman-teman klik rekam di sini. Rekam. Kemudian di sini teman-teman akan disuruh menginput beberapa data. Yang ini silakan klik tahun pembayaran. Contoh jika 2022 ada pajaknya. Kemudian ini NPWP bagi yang punya NPWP, ini NIK yang tidak punya NPWP. Nah, apa bedanya? Ketika teman-teman klik NPWP, otomatis yang dipotong adalah cuma 2% pajak jasa. Namun jika teman-teman tidak punya rekan tidak memiliki NPWP, kan dia non PKP, teman-teman itu bisa dikenakan 100% lebih, yaitu menjadi 4%. Yang ini 2%, ini akan menjadi 4% nanti. Ya, kemudian ini saya pakai NIP SPWP, kemudian silakan cari bulan apa, Februari, kemudian silakan klik NPWP teman-teman. Nah, ini akan muncul otomatis. Ya, seperti teman-teman. Nah, saya akan melangkah ke sini ketika teman-teman. Nah, ini akan terisi otomatis teman-teman ya. Kemudian NPWP dan sebagainya. Kemudian teman-teman klik berikutnya. Nah, di sini teman-teman akan mengisi beberapa data. Yang pertama akan mengisi kode, pilih kode pajak. Di sini akan ada kode pajaknya. Apakah teman-teman mau belanja sewa, itu kodenya itu 100 ya, 100. Jika non sewa itu jasa itu 104 teman-teman. Silakan diisi. Ini fasilitas, dan siapa tahu ada rekanan yang udah memiliki surat keterangan bebas, silakan diklik ini, kemudian berapa nomornya. Biasanya itu di sekolah itu tanpa fasilitas yang diklik nomornya. Kemudian teman-teman masukkan berapa pembayaran brutonya. Ingat ya, ini DPP itu belum kena pajak ya, harga pokok lah, ini disimpan. Ini akan otomatis terisi. Jika di NPWP dia akan 2%, jika non NPWP dia akan 4%. Ini akan terisi otomatis. Kemudian silakan next ya. Berikutnya,
Nah, di sini teman-teman akan ada muncul. Oke, saya akan coba punya akun saya ya, biar teman-teman sudah mengerti. Nah, ini teman-teman NPWP. Nah, saya akan coba masukkan NPWP yang ini 73. Nah, jika teman-teman penginputan ini otomatis akan muncul nama yang memilih NPWP itu rekanan. Nah, apa arti Kiki ini? Kiki ini artinya jika ada mungkin NPWP bersama suami istri gitu, teman-teman klik ini. Silakan ketik di sini nama istrinya ataupun nama suaminya yang pemilik rekanan, namun memakai NPWP bersama. Jika emang yang bersangkutan punya, berarti tak usah tekan ini. Kemudian berikutnya. Nah, di sini tadi saya jelaskan, di sini ada kode pajak teman-teman ya. Kode pajak silakan teman-teman pilih di sini termasuk kode pajak apa. Apakah belanja sewa itu 100 depannya, untuk belanja jasa itu ini 104. Nah, ini udah ada teman-teman ya. Silakan teman-teman pilih pajak mana yang dikenakan. Contoh saya kena pajak sewa ya. Contoh, saya akan menggunakan pajak sewa. Contoh ini. Nah, kemudian teman-teman pilih tanpa fasilitas. Jika tidak ada fasilitas, kemudian ini bruto penghasilannya yang harga pokok, anggap saya nyewa mobil itu 250.000. Nah, otomatis pajaknya adalah 5.000. Ini udah otomatis terisi teman-teman. Kemudian berikutnya, setelah teman-teman selesai membuat siapa yang dipotong, apa yang dipotong, teman-teman akan melangkah ke dasar dokumen. Dasar kita motong. Silakan klik tambah di sini. Kemudian pilih dasar pemotongan, apakah faktur pajak, jika memiliki faktur, invoice, jika memiliki invoice, pengumuman, ataupun bukti pembayaran, kwitansi teman ya, kwitansi kita membayar ataupun perikatan. Jika teman-teman belanja pakai Siplak, itu pasti ada invoice-nya teman ya. Kemudian klik invoice, kemudian silakan teman-teman ketik invoice-nya. Jika nggak punya invoice, teman-teman bisa pakai nomor pesanan dan sebagainya. Bisa sembarang ya, saya pakai sembarang aja. Kemudian silakan tanggalnya, tanggal invoice-nya tanggal berapa, anggap tanggal 10. Kemudian tambahkan. Setelah ini terisi teman-teman, next. Silakan tahapan terakhir adalah itu pengisian identitas pemotong. Siapa yang motong? Teman silakan pilih di sini pengurus. Kemudian teman-teman pilih tadi yang diketik tadi kan muncul dari nama gininya, nama bendaharanya. Oke, nama saya anggap saya namanya Eka. Kemudian silakan klik ini, kemudian simpan. Nah, ketika sudah disimpan teman-teman kembali lagi ke sini ke data umum dashboardnya ini. Otomatis teman-teman silakan cari di sini, cari periode, kemudian cari bulan sekarang, kemudian cari. Nah, ketika dicari di sini akan muncul nama teman-teman ya, di sini nama. Bisa carikan di sini. Ketika teman-teman sudah mengisi lengkap, yes, ketika ini sudah selesai dicentang ini, kemudian teman-teman tekan yes. Kemudian teman-teman di sini dicari. Ketika klik dicari, teman-teman akan muncul seperti ini. Di bagian bawah teman-teman akan muncul. Nah, ini akan muncul. Nah, ini bagian bawah di sini itu akan muncul. Yang pertama bisa melihat, kemudian bisa edit, bisa hapus. Nah, ada yang bagian di sini teman-teman silakan klik buat kode billingnya yang ini. Ya teman-teman ya. Ya teman-teman buat yang ini, klik yang ini. Ini kemudian sudah selesai klik buat kode billingnya. Teman-teman silakan ini cetak untuk e-billingnya. Ya ini ya, paling bawah ini teman-teman akan muncul yang namanya lihat, edit, hapus, kemudian buat kode billingnya, kemudian cetak. Ketika teman-teman sudah cetak ini, nanti akan muncul seperti ini ya, seperti itu tampilannya, bahwa suka kala lihat ingin membayar pajak. Ini dia teman-teman bayar ke perpajakan, silakan dibayar dulu. Nah, setelah dibayar teman-teman baru bisa melakukan ini. Ketika teman-teman sudah membayar pajak ya, kita tunggu sampai ininya di post dulu sama dinas.
ya. Kemudian ketika selesai ini mungkin teman-teman ada bayar PPN, silakan di sini untuk PPN-nya ya. Klik di sini, ini untuk pajak penghasilan jasa, sewa jasa, di sini untuk PPN-nya. PPN juga sama teman-teman. Nah, ini sama seperti yang itu ya. Cuma bedanya di sini teman-teman ketika buat rekam, di sini teman-teman ada dua. Ada yang faktur pajak, ada dokumen lain. Ini bedanya. Yang faktur pajak ini teman-teman khusus rekanan yang merupakan PKP teman-teman. Yang PKP otomatis silakan ketik di sini, kemudian nomor fakturnya ketik ini, kode keamanannya C faktur otomatis akan terisi teman-teman jika untuk PKP. Nah, khusus untuk rekanan yang bukan PKP, teman-teman pilih dokumen lain. Kemudian silakan diisi data yang diperlukan dari nomor dokumen ini, bisa nomor SPJ teman ya. Nomor SPJ-nya berapa, NPWP rekanan, nama rekanan, tanggal transaksinya, tahun pajaknya, masa pajaknya, berapa harga pokok barang, berapa PP-nya. Ini diketik manual teman ya. Ini diketik manual. Ini untuk barang mewahnya jika ada silakan isi, jika enggak sini nolin aja kemudian simpan. Ya, ini bedanya teman ya. Ada yang faktur pajak, ada dokumen lain. Nah, ya ini saya jelaskan tadi ya. Rekam, kemudian silakan diisi yang ini untuk yang PKP, yang ini yang bukan non PKP ini teman-teman. Silakan diketik. Kemudian kalau sudah teman-teman sudah selesai membuat perekaman PPH, kemudian kembali lagi ke dashboard utama, kemudian cari di sini. Nah, sama kayak tadi, ada cetak billing ada buat billing nama cetak e-billing. Silakan teman-teman klik itu, kemudian silakan bayar. Nah, artinya teman-teman sudah selesai membuat e-billing dari e-Bupot ini. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana cara pelaporan pajaknya. Tadi kan membayar pajak. Sekarang membuat laporan pajak. Nah, ini kembali ke dinas masing-masing ya. Biasanya kalau dinasnya itu akan melakukan posting paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Dia akan posting akunnya pada itu pajak yang tadi buat rekam pajak yang dibuat akan diposting. Kemudian maksimal tanggal 20 teman-teman sudah mengupload bukti pembayaran. Nah, ini jika di akun dinasnya teman-teman ya, akun dinasnya itu ada namanya posting ya. Ini punya akun dinasnya ya. Ini ada akun posting. Ini setelah kita merekam, ini akan diposting oleh dinasnya. Ketika diposting, nanti baru teman-teman bisa melaporkan. Nah, ketika sudah diposting di sini, kita akan melangkah ke SPT masa ini. Ya, jika sudah diposting oleh dinas tanggal 5 itu, ini akan klik di sini SPT masanya. Kemudian pilih masanya, mungkin di Februari, klik Februari. Kemudian di sini akan muncul seperti teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, bagaimana cara ngecek sudah diposting atau belum? Teman-teman silakan yang tadi di sini di sini di bagian pencarian di awal. Nah, di paling bawah di sini akan ada sudah diposting sama belum diposting. Jika statusnya sudah diposting, baru teman-teman bisa melangkah ke membuat pelaporan di sini SPT masanya ya. Jika di akun sekolah saya, berarti di sini kita baru bisa membuat SPT masa. Ya, baru bisa silakan pilih tahun 2022, kemudian silakan dicek. Nah, otomatis saya belum buat teman-teman ya. Jika sudah buat, di sini akan ada pajak-pajak yang sudah kita buat. Ketika ini diklik, teman-teman akan muncul, dicek, kemudian akan muncul seperti ini. Ya, pajak yang sudah dipotong di dinas akan kelihatan. Kemudian silakan lakukan aksi di sini. Silakan klik yang ini. Klik untuk buat kode billing di sini. Klik. Nah, setelah diklik, teman-teman akan diarahkan ke sini membuat bukti perekaman. Silakan pilih setoran bank pajaknya. Jika pakai bukti di sini, jika pakai surat setoran pajak klik ini. Ya, kemudian jika ada pendabukuan di sini. Kemudian ini otomatis di sini ada centang. Ini dicentang jika melaporkan
jangan dicentang jika akan melaporkan pasal 23, dan LP dinasnya akan terisi di sini otomatis jika emang pasal 23. Namun jika ini merupakan PPN, berarti ini dicentang. Ini dicentang otomatis NPWP yang terlihat lah NPWP rekanan. Kemudian di sini masukkan NTPN, nomor bukti pembayaran. Di sini pilih tahun pajak, kemudian dicek di sini, cek. Nah, kadang di sini kadang nggak ketemu, itu artinya nomor NTPN-nya ini ada kesalahan. Ini terisi otomatis teman-teman ya, ini terisi otomatis. Kemudian baru lanjutkan. Nah, terkait dengan NTPN ini, teman-teman silakan misalkan nah ini contoh NTPN-nya teman-teman. Ini yang masuk NTPN ini. Nah, silakan perjelas lagi. Nah, ketika ada dapat ini teman-teman, ini namanya NTPN-nya. Ini yang teman-teman akan input ya. Ini teman-teman akan input di tadi. Ketika itu diinput, otomatis akan terisi pajak yang kita udah bayarkan akan terlihat. Nah, ketika sudah selesai teman-teman melaporkan, artinya teman-teman sudah selesai finish. Nah, finish untuk melaporkan. Nah, ada mungkin pertanyaan, Bang, itu NTPN saja itu tidak terlihat, mungkin dicap oleh pajaknya ataupun basah gitu, sehingga tidak terlihat dengan jelas. Teman-teman bisa mengecek di sini di rumah konfirmasi pajak. Ya, di sini dimasuk teman-teman, kemudian pilih konfirmasi NTPN-nya atau NTFN-nya, kemudian diisi lengkap. Otomatis teman-teman akan mendapat NTPN yang lebih jelas ya, NTPN yang lebih jelas. Oke, terima kasih teman-teman. Yang penting ini katanya mari kita bekerja ikhlas ya. Ya teman-teman, sekian teman-teman terkait dengan pembuatan unit instansi sekolahnya. Jika ada komentar, silakan komen di bawah. Ya, terima kasih. Ini kata terakhir dari Archila namanya, yang pembuat desain ini. Satu-satu cara untuk melakukan hal yang hebat adalah dengan mencintai apa yang menjadi tanggung jawab. Mari bekerja ikhlas. Oke, keren Archila, luar biasa. Nah, ini sekian dari saya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam pembuatan dan pembayaran pajak menggunakan e-book. Oke, salam inspirasi.